Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menyelamatkan jiwa orang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya di muka bumi ini adalah seorang pribadi yang mendapat sebuah amanat dari Tuhan. Karena dalam Yohanes 20 ayat ke-21 sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Artinya kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang caruk-maruk ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 juga dikatakan, saudara-saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kerinduan dan perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya sangat jelas, yaitu bersaksi tentang Yesus adalah keselamatan, tentang Yesus adalah kehidupan. Memenangkan jiwa bagi Tuhan berarti kita telah menyelamatkan mereka dari penghukuman kekal. Bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ini merupakan panggilan yang mulia dari Tuhan bagi kita. Panggilan ini bukan hanya berlaku bagi para pendeta, pastor, penginjil ataupun misionaris, tetapi juga merupakan panggilan bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat jemaat gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul, begitu semangatnya mereka dalam mengerjakan perkara-perkara rohani dan melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Bukan hanya bersaksi, tetapi benar-benar menjadi saksi. Sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang ini, saudara-saudara, tak mudah mendapati orang yang punya roh yang menyala-nyala bagi Tuhan dan punya hati yang terbeban untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara yang terkasih, masihkah kita seperti banyak orang yang masih tinggal diam melihat saudara, keluarga atau sahabat yang belum ditebus oleh Kristus Yesus? Sementara kalau kita melihat ataupun perhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel 12 ayat kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal,
sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya akhir hidup kita bukan di dunia ini. Ada kehidupan yang kekal kita temukan. Kekal dalam penderitaan, kekal dalam sukacita. Selaku orang percaya, agar hidup kita dan teman-teman kita beroleh hidup yang kekal dalam sukacita, tentu kita harus respect terhadap hidup orang lain, bukan berdiam diri. Tidak bisa berdiam diri, saudara-saudara, karena sikap berdiam diri adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sikap berdiam diri bukanlah sikap anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Kristus Yesus. Hal inilah yang dikatakan sapaan kita saat ini. Dengan membuat orang lain bertobat, kita telah menyelamatkan jiwa orang lain dari maut. Ini adalah kerinduan Tuhan, yang menginginkan agar setiap orang, tidak satu pun yang beroleh kehancuran, tetapi beroleh keselamatan. Jadi selaku orang Kristen, kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil dan memiliki hati hamba, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 19, agar setiap orang beroleh keselamatan, agar setiap orang beroleh kemenangan jiwanya. Firman yang berkata, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Artinya sangat jelas, saudara-saudara, dalam memenangkan jiwa-jiwa sangat dibutuhkan hidup yang rendah hati, jauh dari kesombongan dan tinggi hati. Oleh saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini kita diajak dan dipertanyakan, sudahkah kita pernah menyelamatkan jiwa seseorang kepada Tuhan? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba sebagaimana ada saat ini. Ini merupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang hamba rasakan. Karena siapalah hamba Tuhan sehingga mendapatkan belas kasihan. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini semuanya hanya dikarenakan kasih Tuhan. Izinkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengajak setiap orang untuk memperhatikan keselamatan jiwa setiap pribadi yang ada di muka bumi ini. Kau meteraikan di dalam kehidupan para pendengar, sehingga hidup para pendengar bukanlah hidup yang berdiam diri, tetapi respek akan keselamatan jiwa orang lain. Bapa di surga, izinkan setiap pendengar dimanapun berada, melalui kebenaran firman ini, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan sakit virus corona maupun sakit yang lainnya. Hamba berdoa, hamba memohon dalam kerendahan hati, Tuhan mari jamah setiap tubuh yang sakit sehingga mereka beroleh kesembuhan. Sebagaimana juga anakku Chrysostomus pada saat ini yang kurang sehat. Setiap usaha yang diperbuat oleh keluarga, mari Engkau berkati Bapa, sehingga anak kami beroleh kesembuhan yang ada. Inilah doa hamba di pagi hari ini, dan kesembuhan serta mujizat pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya, karena hamba berdoanya dalam satu nama, itu Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.
Salam sehat.